Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Linda Pamela. Saya bertugas di SDN 15 Panehilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik mengenai diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan kepada rekan sejawat di SDN 15 Panehilir, yang bertujuan agar saya dan teman sejawat dapat menerapkan budaya positif di sekolah yang kami ampu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia masih memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka yaitu membantu saya dalam mengerjakan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya akan memaparkan bagaimana itu penerapan budaya positif. Dan izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD 15 Panehilir serta rekan guru, Bapak Ibu guru yang telah bersedia untuk membantu saya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah melaksanakan budaya positif. Tanpa kita sadari bahwasannya budaya positif itu sudah kita laksanakan sebelum kita mengenali apa itu budaya positif. Misalnya dalam terhadap anak, misalnya kita mengajarkan anak itu disiplin, tepat waktu, itu termasuk dengan budaya positif. Pembelajaran paradigma dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi pembelajaran, belajar mengajar yang mengkomodir, melayani dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajarnya. Dan pada pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat mempelajari materi sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhan, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Misalnya kita menyediakan metode pembelajaran yang menarik terhadap anak didik kita, seperti apa yang mereka inginkan. Jadi selama ini kita kan hanya berpatokan pada diri kita, apa yang kita mau. Kita tidak menginginkan apa yang anak butuhkan. Jadi di sini makanya ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dibutuhkan anak, itulah yang kita usahakan supaya anak itu dalam belajar selalu merasa aman. Modul utama modul budaya positif ini Pak terbagi dari 7 bagian. Ada di sini yang namanya perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan motivasi perilaku manusia. Dari ketujuh konsep budaya positif ini, yang manakah yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah atau di kelasnya masing-masing? Ada Bapak Ibu yang bisa menceritakannya? Ke depan ya Bu ya. Iya. Ke depan. Ini sebenarnya ini masih baru sama saya, baru kali ini saya mendengarkan tentang masalah konsep utama modul budaya positif ini. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas segitiga restitusi. Jadi dari konsep-konsep ini sebenarnya perubahan paradigma belajar itu ya semenjak kurikulum merdeka itu sudah terjadi perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang kita lakukan itu
intinya berpusat kepada murid. Artinya bahwa murid yang memegang benar dalam masalah belajar itu. Disiplin positif itu dia cenderungnya kepada hal-hal yang positif yang kita lakukan, seperti ibaratnya sebelum masuk kelas salaman, ataupun dia waktu kita membuat sebuah program di kelas, seperti membuat kesepakatan kelas, termasuk di dalam budaya positif. Kemudian motivasi perilaku. Kalau dia ada tadi seperti membuli maksudnya, tadi ada bapak ibu yang mengambil tadi di disiplin positif. Sebenarnya dia lebih cenderungnya kepada 5 posisi kontrol ataupun segitiga restitusi. Nih, kalau saya berpendapat itu. Dan menyangkut kepada keyakinan kelas. Kalau kemarin tidak nyambung, saya rasa. Karena dia bully itu kan tidak positif ya. Dalam positif itu kan dia kan ada hal-hal yang dihindari. Berarti hal-hal yang negatif itu termasuk dia seperti mengucapkan kalimat jangan, tidak, itu kan hal-hal yang negatif. Maka dia tidak masuk dalam positif. 5 posisi kontrol ini pernah saya melakukan waktu pertama sekali menjadi seorang guru. Saya pada dasarnya memakai sebagai penghukum. Jadi setiap murid itu melakukan kesalahan, saya hukum. Umpamanya tidak bisa mengerjakan tugas, dihukum. PR-nya tidak siap, hukum. Dan hukuman itu, yang dikatakan hukuman itu kan sesuatu hal yang memberatkan. Dan dia spontan dilakukan, itu namanya menghukum. Begitu dia sudah terlambat, lari mengelilingi lapangan. Keliling lapangan itu tadi sampai 5 kali umpamanya, itu spontan, tidak perencanaan. Itu namanya merupakan penghukum. Kemudian ternyata untuk menjadikan anak itu menjadi seorang anak yang baik, tidak bisa kita memakainya dengan istilah penghukum. Kita menganggap bahwa dengan menghukum itu supaya anak jerak. Ternyata tidak menyelesaikan masalah. Maka saya ambillah posisi kontrol yang kedua, menjadikan sebagai teman. Diajak menjadi sebagai teman, selalu kita berkomunikasi, curhat sama anak itu. Yang juga itu tidak menjadi hal yang efektif. Gak juga bisa kita menganggap bahwa itu yang paling bagus. Kita jadikan anak itu menjadi teman, rupanya waktu ngasih tugas dia gak bikin PR. Begitu anak itu gak bikin PR, kita malah, kenapa gak bikin PR? Ada apa? Orang kita kan CS, masa bikin PR? Macam nggak ngerti aja bapak, katanya begitu. Ternyata itu juga tidak efektif. Maka saya pun beranjak kepada membuat merasa bersalah. Dan pada dasarnya itu hanya orang-orang tertentu. Contohnya ayahnya kawan-kawan. Begitu dia melakukan suatu kesalahan, kenapa kau lakukan pula kayak gitu? Cuma lain nanti ayahmu ini ngomong lah sama aku nanti, kenapa anak itu nggak naik, kenapa nggak tinggi nilainya, macam mana lah bapak menyampaikan sama ayahmu, membuat merasa bersalah. Macam mana lah caranya kalau sempat seperti ini? Itu juga tidak efektif, seolah-olah kita terlalu rendah. Alah, gampang itu pak, nanti aku yang ngomong sama ayahku, katanya pula, nggak selesai juga. Makanya masuklah ke posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Pemantau itu, dia kan yang namanya pemantau memunculkan pertanyaan sama dengan manajer. Dan pertanyaannya, kenapa kau lakukan itu? Apa yang membuatmu seperti itu? Kenapa kau melakukannya? Coba, kalau kau dibikin seperti itu mana? Sebagai pemantau. Jadi bukan berkeliling memantau gitu kan, itu namanya centeng gitu ya, centeng. Pemantau itu. Nah, kenapa kamu nggak bikin PR? Pemantau. Lupa katanya. Kenapa lupa? Kerjamu apa? Pemantau. Selalu pertanyaan. Yang itu juga tidak efektif, sehingga anak-anak ini bosan untuk menjawab pertanyaan kita, memunculkan sifat pembohong. Muncullah pembohong. Jadinya anak-anak itu tadi, apa nanti ku jawab lah.
Kalau sekiranya tanya bapak itu kenapa nggak bikin PR? Oh, aku membantu orang tuaku. Oh, mamaku sakit. Jadi seperti itu. Jadi memunculkan anak-anak menjadi seorang yang pembohong. Ternyata itu juga tidak efektif. Maka yang terakhir adalah menjadi manajer. Manajer itu juga merupakan satu pertanyaan. Kita bertanya kepada anak itu, apa yang membuatmu terlambat? Kenapa bisa terlambat? Apa yang membuatmu terlambat? Coba ceritakan. Bagaimana caranya besok supaya kau tidak terlambat? Ada nggak cara yang lain? Itu menunjukkan satu pertanyaan kepada anak dan dia sendiri yang menyelesaikannya. Inilah dia yang paling efektif dilakukan dalam proses pembelajaran. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling efektif dilakukan hanya menjadi seorang manajer. Kalau dia pemantau, dia hampir-hampir bisa juga, cuma kadang-kadang menjadikan anak itu menjadi seorang pembohong. Menjadi teman juga cocok, tapi ya kayak gitu tadi. Anak pun akan merasa sepele dengan tugas-tugas yang diberikan. Kenapa nggak bikin PR? Kata orang tuanya, bapak itu kan kawanku, ibu itu kan kawanku itu. Selalu CS ku itu. Apa itu gampang itu? CS, masa CS dihukum? Jadi sebenarnya di masa sekarang ini sudah nggak kita pakai lagi dengan yang namanya penghukum. Sekarang kita pakai. Yang seringnya kita pakai itu yang pertama sekali menjadi teman, dan yang kedua itu sebagai membuat merasa bersalah. Jadi itu. Mana lah bapak ibu menghadapi orang tua? Semana lah ibu menghadapi kepala sekolah ini? Apa yang membuat kau kok terlambat aja? Kok terlambat kau sekolah? Udah banyak kali lo absenmu. Nanti ditanya kepala sekolah aku, jangan dong bikin ibu dimarahin sama kepala sekolah. Ya saya serius itu. Kalaupun masih ada juga yang memakai dengan sistem menghukum, nah itu. Terserah kepada mana yang paling efektif yang saya lakukan sekarang ini menjadi seorang guru itu membuat sebenarnya 5 posisi kotor itu saya pinginnya menjadi seorang manajer. Jadi anak bisa berpikir sendiri untuk menyelesaikan masalah. Waktu dia salah, kita berpikir untuk mengajaknya berpikir menyelesaikan masalah itu sendiri. Kemudian kalau segitiga restitusi ini segitiga restitusi ini intinya bahwa inilah penyelesaian masalah hari. Penyelesaian masalah yang dilakukan itu dia bersifat yang biasa kita lakukan. Tujuannya memang segitiga restitusi itu kan dia membuat anak yang gagal menjadi sukses, anak yang salah menjadi taubat. Itu dia. Nah, segitiga restitusi itu ada tiga segitiga restitusi. Mulai daripada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Jadi ini agak jarang dilakukan, menyelesaikan segitiga restitusinya agak jarang, karena biasanya kalau salah kantor supaya kepala sekolah, ayo ke kantor, kenapa kau pukul dia, ayo siapa yang pukul. Jadi belum sampai kepada sini. Nanti fasilitator ini nanti akan menggambarkan kepada kita semua mungkin barangkali tentang segitiga kita untuk menyelesaikan. Kalau kebutuhan manusia ini mungkin barangkali ya, setiap manusia kan punya kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya nggak tercukupi, apa yang terjadi? Ya. Kalau bisa marah, kalau nggak bisa marah, apa yang dilakukan? Diam ataupun membuat suatu tindakan. Ya. Jadi kalau kita tahu kebutuhannya, kita cukupi kebutuhannya, apa yang terjadi? Nyaman. Ya. Tapi kalau kebutuhan kita tercukupi, kan nyaman ya. Anak itu ada yang kebutuhannya itu ingin diperhatikan,
Kita nggak mau ribut kali kau, udah aja kayak gitu. Nggak tercukupi kebutuhannya. Kemana dia perginya? Ke kawannya ngomong. Ini bercerita. Jadi ribut. Kebutuhan tadi nggak tercukupi. Ada dia, memang kebutuhannya itu ingin dibiarkan aja. Kalau yang itu ada jarak ya, pada dasarnya. Pikir dia sebenarnya berarti. Makanya kalau kita sebagai guru itu biasanya disuruh berjalan mengelilingi. Itu kan yang paling efektif itu kan dia main kelompok ya. Jadi kelompok. Artinya apa? Supaya bisa kita jalan-jalan begitu kan. Ada anak-anak itu kadang-kadang dia butuh untuk diajak berkomunikasi. Ada mungkin masalah di rumah. Jadi kalau kita ajak dia mencukupi kebutuhan itu, nah, ada yang bisa bapak bantu dari masalahnya. Aku nggak punya masalah, katanya. Tidak ada masalah. Jadi apa kira-kira yang bisa dibantu menjadikan kau menjadi pintar? Kan enak seperti itu. Kalau kita tahu. Sampai itu kalau nggak dicukupi kebutuhannya, apa yang terjadi? Sebenarnya nggak kepala merepet, ya. Pulang awak, nggak itu berurutan, apa masalah? Rupanya, gara-gara sedikitnya, gara-gara sedikit kebutuhannya yang diharapkan itu tadi, lupa suaminya. Nanti bang kalau pulang bawa pecel ya gitu, lupa. Ditengok nggak bawa apa-apa. Nah, terakhirnya sampai ke rumah itu, lupa deh. Nggak tahu ini apa salah. Nggak tahu apa salah. Dia ajak ngomong pun, udah masak, sendiri. Kenapa jadi ini? Kenapa ini? Apa tadi? Kenapa? Apa rupanya? Alasannya apa? Biasanya alasannya apa? Lupa. Alasannya ini nggak ngomong ini biasanya. Kenapa nyamuk kamu cemberut katanya? Apa alasannya biasa? Mengapa katanya lagi? Tapi kenapa cemberut katanya? Apa jawabannya? Biasanya nggak mau ngomong. Biasanya alasannya itu apa nggak tahu, rupanya capek ngerjakan sama ini. Padahal gara-gara pecal itu. Gara-gara pecal tapi sampainya ke situ ya. Biasanya gitu. Nah, kalau kita ngerti kebutuhan manusia itu, kebutuhan istri kita. Si Kevin belum tahu, Pak. Kalau Sudah, Pak Kevin sudah tahu. nggak apa lah, kasar. Pak yakin saya kalau Pak Kevin ini bentar-bentar membantah, bentar-bentar membantah. Ya, oke. Jadi dia makanya biasanya kita memahami itu kalau anak kita udah banyak, biasanya baru memahami. Anak satu itu sering membantah, tapi lebih sering lagi membantah kalau dia belum punya anak. Sering itu membantah, sedikit dia bantah. Alasannya cemburu wajib, alasan cemburu. Padahal nggak cemburu, kenapa? Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Punya anak satu, kalau biasanya seminggu sekali bantah, jadi sebulan sekali. Punya anak dua, 3 bulan sekali. Punya anak 3. Tiap hari. Nah, dia bulan sekali. Punya anak 4. Kalau saya tinggal setahun sekali. Iya dong. Belum mencapai siapa ya? Setahun sekali. Ya bahkan lebih daripada itu. Kalau dulu sering. Kenapa? Karena kita belum memahami kebutuhannya. Masalahnya dia pun tidak ngomong kebutuhannya itu. Kita lah yang memahami itu. Begitu juga dengan murid kita. Orang itu nggak bakalan ngomong. Kita yang memahami itu. Begitu. Apa sih kemauannya? Tahu nih kita sebenarnya, tapi kita pura-pura nggak tahu. Apa kebutuhan anak-anak pada saat itu? Anak-anak begitu dia kelas itu yang dibutuhkan apa? Semua anak-anak begitu masuk dia ke kelas, kebutuhan yang pertama yang diharapkannya adalah bermain. Libur lagi Pak, cepat pulang. Libur itu kan karena memang sebenarnya karena bermain itu. Karena hanya waktu itulah kelupasan dia bermain. Sekarang masuk dia ke lokal, udah mulai terkekang ini. Sebenarnya kan dia kan maunya bermain. Bisa nggak ibu bapak ibu mau mencukupi? Jarang ya. Jarang ya.
Sebenarnya gampang. Harusnya gampang. Bagaimana caranya? Belajarnya kan bisa outdoor ya, bisa di luar. Maka yang paling efektif itu belajar itu pada dasarnya itu di luar, bukan di dalam ruangan. Siapapun dia. Makanya pernah kita dengarkan Aristoteles waktu dia ngajar. Pernah Bapak Ibu mendengarkan? Aristoteles itu mengajar, dia mengajar di situ, muridnya itu dia di bawah pohon kayu itu mengajar. Model kelas begitu. Ada yang di dahan itu tidur-tidur, ada yang bergantung-gantung mendengarkan juga. Ya tapi ya memang kebutuhannya tadi tercukupi, tetap juga bisa memang menerima itu. Aristotelesnya itu sambil dia apa itu, ada yang memang modelnya belajar itu sambil mukul-mukul kawannya, mukul mendengarkan juga, saya mukul juga, ada untuk juga, saya mendengarkan juga. Seperti itu. Jadi makanya kita cukupi kebutuhan orang itu, maka tercukupilah kebutuhan yang kita harapkan kepada orang itu. Biasanya gitu. Kalau memang kita nggak cukupin, nggak selalu ada masalah itu. Jadi sama juga dengan rumah tangga kita. Yang paling repot ini kan memahami kebutuhan bapak-bapak ya, bapak-bapak apa ibu-ibu ya. Bapak gampang. Gampang kali loh bapak. Iya. Ngatur sama ibu-ibunya. Sama enggak kayak payahnya bapak-bapak. Kalau saya paling gampang. Ibu-ibu kebutuhannya apa pada dasarnya? Banyak ya. Dan yang paling utama ibu sebenarnya kebutuhannya ingin bisa. Cuma bapak gengsi luar biasa. Macam baru kenal aja kan. Udah lama pula, dulu nih pula. Seorang istri selalu membayangkan dulu. Puja-puja. Ya, bapak ini kalau sudah dapat, ngapain lagi dikerjakan? Udah selesai lah itu, kan gitu. Kalau belum dapat ya iyalah dengan berbagai macam cara. Kalau bulan bintang dan segala binatang katanya. Begitu sudah dapat, selesai. Iya, bapak-bapak gitu. Makanya di antara keinginan yang paling singkat keinginannya bapak-bapak, cukupnya singkat. Ya udah singkat aja. Bapak-bapak itu memang nafsunya itu cuma satu. Sebentar aja. Satu nafsu bapak-bapak. Makanya kalau bapak-bapak dia yang penting itu dikasih makan, merokok selesai. Coba ya. Merokok selesai. Ibu-ibu habis diajak makan bakso, ajak makan lontong masih mau. Ayo, nggak tanya lagi itu. Habis makan lontong, diajak lagi makan mie ayam, masih mau. Mau ya? Mau, Pak. Habis mie ayam, diajak lagi makan mie goreng. Apa yang tidak seperti itu? Hah? Mau, cuman memang nggak dihabiskannya, kursusnya, buat pulang. Makanya dalam sejarah, bapak-bapak pulang wirid itu nggak bawa kue, ibu-ibu. Kenapa? Bapak-bapak cukup, betul ya, selesai, hanya syarat aja. Gengsi itu, gengsi. Bukan gengsi sebenarnya, bapak cuma sampai situ aja. Kalau ibu-ibu kan, ya memang sebenarnya bagus ya. Dia kan bukan untuk dia yang dipikirkannya, untuk suamiku, untuk anakku, gitu ya. Itu sebenarnya. Kalau bapak-bapak nggak dipikirkan itu, untuk dia aja dipikirkan. Selesai dia udah selesai. Gitu. Pulanglah dia itu. Tapi kalau dia ibu-ibu pikirkannya, suaminya pikirkannya, anaknya dulu ya, anaknya dipikirkannya, suaminya dipikirkannya, pikirkannya pula lagi mamanya, bapaknya, mertuanya, habis itu nggak ada yang memikirkan lagi, tetangganya dipikirkan, tetangganya dipikirkan, pulang dia wirid, nggak ada pulang di rumah orang, kita tetangganya pikirnya, itu tadi artinya memang sebenarnya untuk memahami kebutuhan manusia itu sebenarnya gampang susah. Kalau kita tidak egonya tinggi itu gampang, tapi kalau egonya tinggi sama kepada murid itu begitu.
Murid itu kan yang bikin kita nggak bisa memenuhi kebutuhan itu kan karena memang kita merasa karena aku gurunya. Kan? Bukan gurunya. Kau yang seharusnya menuruti kemauan itu karena aku yang menuruti kemauan. Nah, jadi seperti itu. Gak apa-apa. Anak-anak itu juga makanya ada pembelajaran berdiferensiasi tadi. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan dia lebih contohnya membuat satu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, jadi anak itu nggak sama kebutuhannya. Ada yang suka menggambar aja, ada yang suka nulis aja, ada membaca aja, ada mau ngomong aja. Yang mau ngomong itu suruh ada presentasi, ada kerjaan. Cerita aja kau ke depan, ayo kan yang cerita ke depan. Oh cerita saya itu. Boleh itu. Masalahnya Pak, kalau anak di kelas itu makin disuruh ke depan makin nggak mau, yang saatnya di belakang dia pandai ngomong, suka anak beda. Itu kan karena memang sebenarnya membuat dia itu Tuhan itu. dia kan merasa itu dihukum. Coba kalau nggak ada merasa dihukum. Kalau mau cerita kau ke depan kan kayak gitu. Mana mau dia orang hukuman, siapa sih yang mau dihukum? Gitu. Tahan-tahan kan gitu. Nggak mau dia ngomong, nggak lama ngomong lagi. Begitu. Banyak entahnya. Kawannya satu menggambar aja. Entah apa saya digambar. Digambar dan kenapa? Digambarnya. Jadi kalau menurut Bapak bagaimana cara mengatasi pendapat anak seperti itu? Yang macam mana itu Pak? Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau memang anak itu yang hobinya dia bicara di belakang, tapi dia hanya hobinya kumpul di belakang. Tiba-tiba kita disuruh ke depan, seakan-akan kita mendapat hukuman dari kita kan begitu. Jadi bagaimana untuk mengatasi jalan terbaik? Prosesnya itu kan kita memang membudayakan presentasi setiap mengajar. Itulah Pak, itu. Awalnya. Kan presentasi, disuruh presentasi. Malah dorong-dorong sama kawannya. Itu kan karena belum satu budaya, kan belum budaya positif itu. Kan jarang-jarang dibuat presentasi anak. Kan jarang ya. Sudah ada. Iya maksudnya ya jangan. Kan seharusnya kan tiap hari kan harus presentasi ya. Kalau sore itu hal yang baru gitu maksudnya jadi malu. Ya kan kita bikin satu cara untuk membuat anak itu tadi mau presentasi. Pokoknya bikin menjadi 2 kelompok supaya gak rame-rame. Maju semuanya, yang satu kelompok itu maju semua. Ayo, sampaikan pendapatmu, kamu ngomong apa? Aku pokoknya itu apa kan ya? Aku ikutlah kan ya. Nggak apa-apa sampai panjang mungkin. Besok bikin lagi materi lagi yang lain, bikin lagi presentasi lagi. Seperti itu besok udah besok bikin menjadi 3 kelompok. 3 kelompok sudah kali apa lagi? Baru 4 kelompok sampai ya. Lama-lama kan anak-anak ini bisa memunculkan kreativitas baru, ide baru. Apa nanti yang mau munculkan ya? Membawa pola pikiran itu. Makanya kita menjadi fasilitator. Jadi nggak susah-susah. Terakhirnya kalau kita mengandalkan ceramah aja, terakhirnya disuruh jadi guru kelas 6, wah ampun Pak belum mampu katanya. Karena ceramah. Iya betul. Nah, tapi kalau fasilitator jangankan mengajar kelas 6, mengajar yang kuliah pun aku bisa. Dosen ya. Iya. Jadi dosen pun aku bisa. Ya kan kita fasilitator. Disuruh kita mengajari yang sudah senior, profesor. Oh, kita menjadi fasilitatornya. Kan fasilitator. Berarti, ya, fasilitator kan hanya fasilitasi aja. Iya. Berfasilitasi, berdiskusi, dan jawab difasilitasi. Kerjanya apa? Cuma memfasilitasi. Nah, menurut Bapak apa tadi konsep? Konsep itu apa? Ya bagus. Yuk konsepnya apa? Menurut Ibu konsep. Ya bagus. Sudah sampai selesai semuanya. Balik lagi. Utama itu apa? Dirangkum. Ayo menurut Bapak rangkumannya apa? Anak juga begitu. Anak itu pun menurutmu apa itu utama? Utama itu Pak pertama. Nah, kalau aku Pak menurut utama itu ya yang awal sama itu. Tapi ya tetap dalam konsepnya itu. Ada dibilangnya utama itu Pak dia kereta. Utama itu kereta. Ada kereta aku dibikin ayatnya di utama namanya gitu. Jadi salah nggak boleh. Makanya semua itu dibenarkan. Salah kalimat negatif yang tidak boleh diucapkan di dunia pendidikan. Salah kan? Makanya waktu di keyakinan ke kelas, sebuah kesepakatan kelas, pernah enggak ada bapak ibu membuatnya jangan buang sampah sembarangan? Enggak ada ya? Jangan buang sampah sembarangan. Kan dibilangkan sudah menjadi buanglah sampah pada
tempatnya. Efektif nggak itu? Tidak, belum efektif. Bagi anak-anak itu belum efektif. Karena rasa-rasa dia di mana ada sampah dibuang juga di situ. Oh, tempat sampah berarti begitu. Padahal ada yang silap campak sampahnya. Oh, berarti tempat sampah juga besar kan? Nggak bisa. Yang paling efektif apa? Hah? Jagalah kebersihan. Lihat sampah ambil. Yang paling enak apa bahasanya? Lihat sampah, ambil, buang. Eh, Bisa itu. lihat sampah, Ambil. ambil. Ada sampah ambil. Jadi pemulung. Salah. Sampah adalah Salah, musuh. salah juga ya. Bisa. Ah, Jadi pemulung pelajar. lama kelamaan kita akan belajar menjadi membuat suatu kalimat yang efektif. Kepada anak-anak juga kita belajar dengan keadaan begitu. Kita nggak ada hak kita melintarkan anak, bapak ibu nggak ada. Yang punya hak melintarkan anak itu Allah, Tuhan sebenarnya. Kita itu hanya fasilitator. Kalau memang anak itu tidak mampu, berarti Allah belum meridhoinya. Kan kayak gitu. Tugas kita mengusahakan aja sampai di mana kemampuan kita. Jadi untuk sampai kepada itu yang paling menjadi hal yang sangat sensitif adalah waktu kita mengajar anak-anak itu nggak mau belajar. Padahal sebenarnya mau jadi belajar. Tapi kalau udah belajar begitu, ada mandat-mandat di bangku. Ada yang seperti itu. Jadi bagaimana nih? Biarkan. Biarkan aja gitu. Yang penting dia mendengarkan. Saat Saya kita siap mendengarkan kalau dia macam-macam. begini Bu, saat kita menjelaskan ataupun kawannya sedang menjelaskan, walaupun dia tidur-tidur seperti Bapak bilang tadi, dia kan setidaknya kalau yang lain tenang, setidaknya walaupun dengan tidur-tidur begini dipanjat di atas pokok cermai lah bisa bilang di situ kan, dia kan menjelaskan, mendengarkan juga kan gitu. Tahu Tapi apa kan yang nggak dijelaskan beda tadi? Nah, ya, kenapa mendengarkan juga gitu. Cara yang efektifnya adalah kemari. Enggak gimana saya kenal. Iya, baik sudah. Cari cara yang efektifnya masuk ke Keyakinan. keyakinan kelas. Iya, coba seperti itu. Jelek pandangannya. Berarti kalau yang seperti itu, guru itu harus memang dia waktu mau mengajar itu harus darah rendah dulu kan gitu. Itu sudah halus. Normal darahnya kalau dia mengajar. Ini kayak ke kelas, kesepakatan Jadi kelas. kesimpulannya Pak, kalau guru ini jangan sering makan kelong, jangan sering makan daging, nanti darahnya naik. Satu ada. Enggak juga, tapi gara-gara anak itu tadi. Iya, karena anak-anak itu tadi. Makanya naik darah kamu itu. Makan udang kelong dan sebagainya itu sebenarnya tidak menaikkan darah tinggi. Kecuali memang nggak ada duitnya, itu darah tinggi. Sudah nggak ada duitnya. Tanggal 2. Jadi kalau ada bagus sebenarnya. Itu barangkali yang bisa saya ceritakan tentang masalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, evidence transaksi, tiga restitusi. Mungkin ada lagi teman-teman lagi yang bisa menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak, kami telah menyampaikan bagaimana itu konsep budaya positif yang kebutuhan mendasar manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan motivasi perilaku manusia. Di sini dari segi tiga restitusi ini ada dia misal siapa yang di sini Bapak Ibu yang bisa menjadi melakukan kegiatan misalnya kegiatan segitiga restitusi. Ada yang bisa menjadi sebagai murid dan ada juga yang sebagai guru. Kita membuat ada 4 kasus. Ya, kasus pertama yaitu siswanya datang terlambat. Nanti yang kedua kasusnya siswa itu sering mengejek temannya. Yang ketiga kasusnya siswa itu sering mengganggu kawannya. Dan yang kasus yang keempat itu adalah ini kasusnya untuk yang satu yang menjadi guru dan satu yang menjadi kepala sekolah. Kasusnya ada salah satu guru yang sering tidak masuk sekolah. Jadi berarti ada 4 kasus yang mau kita bahas. Jadi dari 4 kasus ini kita bagi dia jadi beberapa kelompok.
Jadi ada 4 kelompok ya Bapak Ibu. Coba yang menjadi yang kasus pertama, siswa datang terlambat. Siapa yang menjadi guru dan siapa yang menjadi muridnya? Tapi ada 5 kelompok. Bu Ziza sama saya aja. Jadi saya, siapa yang jadi kelompok yang kasusnya yang sering yang datang apa? Kami Saya yang menjadi murid, Bu Ziza yang menjadi guru. Jadi silakan Pak. Ya yang terakhir nanti kasusnya guru sama kepala sekolah. Siapa yang menjadi guru? Pak Isan sama Bu Engsa. Jadi Pak Isan nanti siapa yang jadi kepala sekolah, siapa yang jadi gurunya? Sudah? Bisa Bapak Ibu? Tinggal praktekkan ke depan. 10 menit waktu diskusi. Iya. Coba sebelum kita ke depan, coba masing-masing diskusi apa yang mau disampaikan. Satu mengganggu. Kamu ngejek, ini mengganggu. Bu Aziza tadi yang tidak mengerjakan. Terlambat kami. Enggak. Kamu kepala sekolah sama guru. Mengejek. Itu gua kasih terlambat itu. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Kepala sekolah. Diskusi. Diskusi 10 menit. Iya. Karena dia nih. Jadi Ya. Saya baca. Apa gurunya? Oh, saya. Ibu gurunya, Bapak itu jadi sebagai murid. Jadi dalam kegiatan Konsepnya segitiga Udah bisa. Maju ada sama ya. Abang-abang menanyakan apa Maksudnya yang adanya itu tadi berarti ada maksudnya mereka dan sistem identitas itu tindakan. Aku berhitung Pak, cuman yang keluar galau lah. Level. Keyakinan apa yang apa kesepakatan kelas kita? Ya, Apa gitu lagi? semua alumni pertanyaannya melalui Apa gitu pertanyaan? di situ. Pertama menstatistikkan intensitas itu. Apa pertanyaan-pertanyaannya? Kalau dia seorang Kok lagu? Apa dia coba kamu? Dia ngaku ini. Saya takut begitu. Kami dia belajar. Pak. Oh, kali ini maaf ini saudaramu. Aku suruh kerja. Oh, nanti ya. Kenapa kamu selalu kenapa kamu selalu? Aku ngelpon itu. Kenapa kamu selalu? Iya, pertanyaan itu dari segi tiga institusi. Yang pertama sekali menstabilkan identitas kan. Nah, pertanyaan apa yang muncul untuk stabilkan identitas itu? Itu dibuat pertanyaan apa kira-kira? Berarti Bapak kerja. Bapak usah bapak udah lari Pak. Kita mesti siapa ini? Aku nggak tahu. Ada keputusan yang udah coba. Bala tenang kemarin. Untuk kebiasaannya meja. supaya menjadi murid. Mereka bermain peran ini. kita mulai Bapak Ibu. Dulu,
Oh, hindi. Kung fasilitator, ilagay mo man sa iyo. Uy, grabe. Siapa dapat jenuh dulu? Bapak ini datang sa akin, sektor niya ka terus bawang. Ingin saya kembali yang ditinggal baca. Jadi kan Bapak tidak kita biasa aja pasalnya kan ada misalnya kan ya misal menangis ya menangis tapi ada apa sebenarnya ya ada apa yang melakukan ya sambil menangis jadi kamu Mereka kok mengejek, Iya. bukan mengejek. Kalau mengejek kok panggil. Oke, enggak aku yang mengejek. Kenapa kau selalu menangis dan mengejek sama aku? misal yang lain Waktu itu aku panggil. Kepada apa yang terbaik. Sudah saya dapat memahaminya. Bagaimana apa tulisan yang kau lakukan supaya kau bisa membaca? Bagaimana rasa kalau kau merasa bagaimana misalnya kalau Ya kan, kawan bisa sebentar bagaimana caranya kalau kau bisa panggil kawan yang begini bagaimana melakukannya enggak jadi dia jadi kena nggak bisa membaca. Jadi masalahnya awal sudah di maksudnya kan senang Apa yang silent? tidak marah misalnya aku panggil kalau misalnya aku besok dia Kutanya kan, kenapa nggak bikin PR? Nah, apa alasannya ya? Oh, benar. Aku bilang, lagi enggak aku. Lagi baca. Kalau dia suka sama bapak, supaya jangan dia menangis. Bangun anak dia Kalau dia mau jawab, kan? bisa dikatkan sih aku. Salah sih kan kak. Waktu saya enggak Masuk ke dalam tindakan yang sah. Ada sih, apa ya? Bawa mobil itu. Bapak dia sudah dalam nggak tahu. Janganlah. Saya belum. Jangan jadi terlambatnya, oke santai jadi pas sekolahnya lo terlambat. Oh mana kamu London mana? Itu kalau sekolah. Mana? Kayak masih dibimbing sama bapak. Dia masih apa? Kamar Pagi Aswinsa. Saya dapat laporan dari temannya. Tadi ada melapor sama bapak bahwa Aswinsa selalu mengejek, jadi selalu mengejek temannya sehingga temannya menangis. Yang mau bapak tanyakan di sini, apa masalahnya sehingga Aswika selalu mengejek temannya? Gini Pak, saya itu selalu diejek, saya nggak pandai membaca Pak, makanya saya pilih Pak.
Wala di Pak, selalu bilang saya nggak mau baca, kapan dibaca kau? Kata gitu. Mana tuh saya Pak? Ya, Ada saya tuh. ya di sini saya dapat memahami alasan mengapa teman-teman Aswinsa selalu mengejek kita karena tidak tahu membaca. Dan Bapak juga pernah dulu pada posisi di mana Aswinsa selalu diejek teman-temannya karena tidak tahu membaca. Jadi di sini Bapak sebagai guru meminta pendapat Aswin, bagaimana pandangan Aswin ke depannya agar Aswinsa tidak lagi diejek teman-temannya dan dapat meningkatkan kemampuan membaca. Ini Bapak dapat mendapat Aswin bagaimana pandangan Aswin ke depannya agar tidak lagi Aswin diejek teman-temannya dan Aswin tidak memukul temannya lagi. Jadi nanti kalau saya jejek, saya lakukan sama Bapak aja. Sampai mengingat. Iya, cuma di sini itu kan motivasi dari luar, dari orang untuk melakukan ke Bapak. Bapak mau ngomong sendiri, ada nggak motivasi Aswin sendiri untuk merubah supaya kalau misalnya nanti untuk merubah motivasi internal dari Aswin sendiri untuk merubah agar Aswin lebih giat untuk membaca supaya teman-temannya tidak mengejeknya lagi. Saya mau belajar sendiri aja. Itu pendapatnya. Aswin akan melakukan pelajari sendiri. Di sini Bapak juga bisa membantu Aswin untuk meningkatkan kemampuan membaca Aswin agar tidak diejek teman-temannya lagi. Bapak membantu Aswin dengan cara Aswin nanti bisa belajar membaca dengan Bapak di luar jadwal pembelajaran. Saya akan siap membantu Aswin supaya bisa membaca. Bagaimana Aswin? Saya mau Ya, berjanji tidak lagi melakukan teman-temannya yang mengejek Aswin. saya tidak akan mengejek teman-teman saya sama keluarga saya. Terima kasih kembali. Terima kasih kepada Pak Aswin dan Pak Win. Sekarang kita masuk yang kasus yang kedua, yaitu siswa yang datang terlambat. Masih kamar mandi. Oh iya. Jadi kita lanjut aja ya. Yang kasus yang ketiga yaitu siswa yang yang kepala sekolah sama guru. Bisa. Kasusnya yang gurunya yang sering Terlambat. tidak masuk sekolah. Sering meninggalkan Kelas, yaitu sering meninggalkan tugas. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Kamu ke sekolahnya? Oh, bawa tas ke potongnya cecek guru kau weh. Iya, kasih Nomor campur jika lebih Siap, Bu. Jadi saya selaku kepala sekolah, saya sering dapat laporan dari rekan-rekan kerja kita semua bahwasanya ada laporan di masuk terhadap saya, ibu sering tidak hadir ke sekolah ataupun meninggalkan kelas. Apa yang menjadi kendala ini sehingga hal tersebut bisa terjadi sama ibu? Jadi sering nggak masuk karena rumah saya jauh. Kalau pas musim hujan, bangunnya nggak bisa dikuat. Jadi makanya daripada terlambat sekolah, Dan kita selaku seorang pendidik, apapun resiko, apapun kendala yang kita hadapi, namanya selaku seorang pendidik, kita kan harus tetap datang ke sekolah karena kita mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Tugas dan tanggung jawab seorang guru itu adalah memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Jadi bagaimana kalau seandainya ibu sering tidak masuk ke sekolah, apakah ibu bisa menjadi contoh bagi anak-anak? Jadi apa yang bisa ibu apakan dari pokok permasalahan ini? saya usahakan Pak. Saya usahakan sebelum launching saya sudah ke sekolah. Itu salah satu yang akan ibu dengarkan untuk kedepannya. Iya Pak. Untuk menjadi yang lebih terbaik lagi dari masalah ini, setiap hari datang ke sekolah walaupun istirahat
dianjurkan kepada kita. Ya. Karena kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa menjadikan contoh bagi murid-murid kita, kemudian juga bagi rekan-rekan kita. Ya. Jadi dari sini sama-sama kita saling untuk bagaimana caranya supaya menjadi seorang guru yang baik, guru yang disiplin, guru yang mempunyai kemauan, semangat yang tinggi. Apapun yang terjadi kita harus siap demi untuk memajukan pendidikan bangsa. Bisa Ibu? Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk kasus yang ketiga, yaitu anak yang sering mengganggu temannya pada saat belajar. Dulu diperankan oleh Ibu Rizky sebagai guru dan Ibu Fadila Afifa sebagai muridnya. Kalau mengganggu harus dulu juga ya. Tidak di ruangan. Ya, jadi saya tadi mencoba ada temannya yang Bisa karena dia mengambil pensil saya. dokumen. Pas tadi dokumentasi. Iya. Dia minta sesama saling sama teman kita harus saling mengganggu, tidak boleh mengganggu. Ya, kenapa diganggu Fadilah temannya? Karena alasannya cuma satu. Ya, jadi yang si pengganggu itu harus sadar diri lah ya. Kalau kita salah kita harus menjajakan pensilnya atau pulpennya dan buku melengkapi kebutuhan. Jadi di sini Fadilah Afifa jangan lagi menggunakan ya. Kita harus saling menyayangi ya, menyayangi temannya. Jadi kenapa si Fadilah mengganggu? Sama tadi alasannya kan. Jadi besok jangan lagi mengganggu. Bisa Fadilah bisa. Dan jadi Fadilah Afifa boleh masuk ke kelasnya. Jadi di sini dari kasus yang saya ingin menambahkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Di kasus yang ketiga ini di sini Ibu Fitri sebagai guru dan Ibu Afifa sebagai muridnya. Di sini guru itu tidak menanyakan kepada siswa Ibu Fadila Afifa keyakinan kelas. Ya, jadi dalam restitusi itu dia ada 3 yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi pintangan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 nanti ke depannya dalam melakukan kegiatan restitusi kita lebih paham dan lebih bisa bagaimana mengatasi masalah anak kita dan mencari solusi dari masalah yang dialami anak tersebut. Sekarang kita masuk kasus yang keempat, yaitu siswa yang tidak mengerjakan tugas atau PR kepada Ibu Nur Azizah dan Bapak kami persilahkan. Jangan disorot kami merokok ya Pul ya. Oh itu. Aduh, tidak. Kami kayaknya gimana? Tidak. Oh, Ibu ada yang nggak siap PR-nya, Bu?
Tunggu ya, ibu absen dulu ya, soalnya semalam-malam nggak bikin PR ibu konten Wih, ya. kasar dong. Oke, sini ibu mau manggil alias murid. Sekolah alias murid. Udah di video kan aku bikin begini. Kok bagian juga? Udah video coba. Alias murid ya? Udah gak ngerjakan PR, nemen banget ya, mana nih alias murid? Duduklah dulu Ali, kenapa kau nolak? Kamu jadi sama Makina. Kenapa si Ali ini Nana? Jangan PR. Kenapa? Oh diam dulu, jangan dulu ketawa kok Padilla, ibu tanya dulu si Ali. Oh, dia sering main HP, Bu. Main HP dia, Bu. Menengok YouTube saja dia, Bu. Kenapa Pak Ali mengantuk ya? Oh. Kenapa kau pegang meja ini kan rusak? Apa alasan mau jangan PR? Nggak tahu aku jawabannya. Tapi udah ibu jelaskan semua, kak bisa nggak tahu. Lupa. Main-main aja si Ali ini rasa ibu. Nggak kau tanya kawanmu Ali. Kerjaannya, Bu. Nggak ada yang mau ngasih tahu. Kenapa nggak mau ngasih tau, nggak kau tanyanya itu? Bu, semalam saya kasih tahu loh, Bu. Ah, si Ihsan bilang semalam dikasih taunya. Main handphone aja dia mau di rumah. Nggak dikasih mencontek. Jangan bilang mencontek Bu, pula. semalam kami mandi di sungai ya, Bu, sama-sama sama dia. Ah, tertinggal rasa buku si Ali kan? Maka nggak gue siap PR-nya. Coba dulu apa alasan kenapa nggak siap? Minta ajarkan sama orang tuanya bisa. Sebenarnya nggak sempat asik diajak kawan waktu main bola, jadi nggak sempat aku mengecekkannya. Oh, berarti nggak ada niat bukan mengerjakan PR. Ada belum, cuman nggak tahu aku jawabannya. Kenapa senang gak tanya Ali? Bilang lah, oh Bu, kalau nggak tahu aku PR-nya buku tanya ibu ya aku ya, ibu di grup bilang lah kayak gitu. Nggak dikasih mamaku aku main HP. Pula si Ali ini. Kamu pula janganlah kamu lokek sama dia, Pak. Ya udah nggak dikasih mamanya main handphone. Ini loh diganggu. Semalam kami kasih tahu ya. Nggak mau dia. Bang. Ya ada lo PR Bang bilang. Nggak kasihan kamu nengok si Ali nih, saya panggil kemarin nggak siap PR-nya. Mana lah Bu, Hukum orang aja, dunia Bu. sudah saya kasih tahu Salahnya sama dia. Bu, hukum aja, Bu. Apa lu hukumannya coba? Ibu nggak apa ibu mau hukum? Oh iya, nya. Kalau minta bully kan ibu jus. Jadi kayak mana nih Ali? Udah 3 kali PR-mu nggak siap. Apalah nilai mau bikin ini? Bentar lagi mau ujian. Yakin? Nggak diulangi lagi. Tapi kita udah bikin keyakinan kelas supaya bikin PR. Sudah. Jadi kenapa nggak dikerjakan? Lupa. Lupa itulah. Kenapa bisa lupa Bapak? Saya pun kadang-kadang lupanya Pak, makanya 3 kali PR baru. Bapak mungkin kan udah tadi sama itu udah bapak pula. Jadi mau dia emosinya. Nggak bisa diikat semuanya.
identitas, Pahami dulu ya. validasi tindakan yang salah. Bocah, pahami dulu kenapa tidak ngajak Tapi alasannya mandi sungai. Kenapa bisa lupa gara-gara mandi sungai? Bisa berkurang. Kurang dan kamu. Oh Bu, aku ketidur kasihan aku tidur kalau bisa. Kenapa bisa kesiangan? Diajak kawan buat main game. Diajak kawan ke main game. Iya Bu. Kawannya sekolah atau enggak? Tidak sekolah kawanku Bu, sudah tamat dia Bu. Oh, jadi berkawan sama yang sudah tamat. Iya. Bonganya. Di mana orang Udin main gamenya? Tapi juga rumah kawan saya lah Bu. Di luar. Bukan di dalam rumah. Sudah balik-balik ya Bu. Pak, Jadi orang tuanya di mana pas Udin main game? saya tidur Bu. Tidur, tidak dipanggil masuk. Tidak Bu, kita tidur orang tua. Iya, nah, jadi Udin, baguskah seperti itu? Tidak lah Bu. Saya belajar Bu. Jangan main game. Jadi kalau sudah merasa itu tidak bagus, kira-kira bagaimana bagusnya rasa Udin nanti biar supaya jangan terlambat lagi masuk? Cepatnya saya tidur Bu malam. Berapa cepatnya itu? Jam 9 dan Bu tidurnya. Oh, jam 9 dah bisa tidur. Iya Bu. Yakin Udin itu bisa dilaksanakan? Yakin Bu, mudah-mudahan. Berarti kalau sudah yakin nanti itu tidak akan terulang lagi ya? Ya, saya percaya. Ya, kan kita ada punya kesepakatan kelas kan? Salah satunya. Salah satunya tepat waktu. Ya. Tepat apa ini? Tepat waktu masuk sekolah. Ya, tepat waktu masuk sekolah, tidak boleh terlambat artinya ya kan? Iya Bu, Nah, jadi ini Udin sudah sudah terlambat. terlambat. Jadi itu sudah melanggar atau belum? Sudah melanggar Bu. Sudah melanggar. Jadi bagaimana ini enaknya biar kita buat biar Udin nggak terlambat lagi? Saya tidak lagi terlambat dan lagi terlambat lagi tidur. Iya. Yakin itu ya? Nah, kalau gitu, besok sudah tidak Untuk pemaparan saya hari ini yang dapat kita simpulkan untuk pemaparan ini adalah kita tahu bahwasanya budaya positif itu tadi ada yang namanya paradigma perubahan, disiplin positif, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan motivasi tindakan manusia ya. 3. Untuk pemaparan hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, saya persilahkan. Saya Bu. Ya, silakan Bu. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nur Hajijah yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada saya. Saya akan berusaha menjawab yang semampu saya, yaitu cara kita membangun budaya positif di sekolah adalah satu, yaitu menerapkan komunikasi terbuka. Misalnya kita harus melakukan komunikasi yang baik terhadap peserta didik kita. Yang kedua yaitu menanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Yang selanjutnya membangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Setiap apa yang kita berikan, apa yang kita suruh kepada anak atau kepada siswa kita, kita harus memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap anak tersebut agar anak tersebut merasa dia itu belajar nyaman dan aman. Dan yang terakhir yaitu menghindari pendisiplinan dengan cara negatif. Maksudnya pendisiplinan secara negatif yaitu kemauan kita, misalnya kau harus diam, yang itu harus duduk. Tidak. Jadi kita harus kesadaran anak itu sendiri bahwasanya melaksanakan kegiatan disiplin itu harus dari diri mereka. Jadi tidak kita paksa anak itu untuk melakukan A, melakukan B dan melakukan C. Demikianlah yang bisa saya jawab kepada Ibu Jiza, apakah bisa menerima
jawaban yang saya berikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia membantu saya dalam melaksanakan pemahaman disiplin positif, budaya positif di sekolah kita yaitu SDN 15 Panahilir. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah, guru SDN 15 Panajim, teman sejawat dari Ibu Linda Pamela. Setelah saya mengikuti pelatihan penyebaran pemahaman budaya positif, saya jadi mengerti apa itu pemahaman budaya positif yang ada di sekolah. Dari mengikuti pelatihan tersebut saya merasa senang karena dengan mengikuti pelatihan tersebut saya paham apa itu budaya positif dan saya akan menerapkan pemahaman budaya positif di sekolah SDN 15 Panajim. Semangat!